lingkaran yang harus dilalui dalam merawat hutan ini gitu. Ketika pohon yang sudah berumur lebih dari 20 tahun bisa dikatakan siap untuk dipanen, akan ditebang dan dimunculkan kembali pohon baru supaya memunculkan kehidupan yang baru lagi. Berhubungan dengan adanya hutan ini, bagaimana kami akan membicarakan ekologi, bagaimana tentang merawat yang baik. Ini warisan yang memang sudah ada sejak dulu, bekerja menjadi bukan datang sebagai orang jauh yang merawat gitu, enggak, tapi lebih ya sudah menjadi bagian dari ekosistem kehidupan kebudayaan di sini. Orang-orang yang pernah mendapatkan insight pengetahuan dari luar ataupun pernah keluar, seberapa sulit konsekuensi yang harus kami terima begitu. Mengenai flexing yang ada di luar sana yang sengaja kami tabrak itu, kami juga akan menabrak dengan live art ya, seni bertahan kami yang akan kami tampilkan juga sebagai bentuk kayak semacam happening art gitu. Kita akan melakukan misalkan yang petani yang nyemprot, yang nelayan bagaimana dia mencari kerang itu hari-harinya seperti apa. Bisa jadi itu ditampilkan. Kalau tidak memungkinkan ditampilkan di ruang-ruang hutan bakau, mungkin akan ditampilkan di pinggir jalan sebagai bagaimana mengolah hasil-hasil itu. Memang secara bentuk gitu tidak kalah membanggakan dari bentuk-bentuk yang ada di sosial media bagiku gitu, secara kostum, secara kegiatan gitu. Apakah ketika diamati dengan hal-hal yang ada di sini, dengan ketika dibandingkan, ketika ditabrakkan begitu dengan apa yang terjadi di sosial media, itu menurutku sama-sama punya nilai daya tarik tersendiri gitu. Ketika bagaimana cara berpakaian kami dengan cara berpakaian ibu-ibu pejabat yang ada di dalam sosial media hari ini gitu, dan cara kami melakukan kegiatan sehari-hari ya seperti ini. Dokumenter tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat yang ada di sini itu akan dimunculkan di ruang-ruang publik semacam. Jadi isi diskusi dari teman-teman itu nanti tentang bagaimana kami melihat diri kami sendiri ketika apa yang kami lakukan itu kami syuting atau kami ambil dokumentasinya sebagai seni yang dihasilkan oleh kami sendiri, tentang apa yang kami lakukan sendiri dan didiskusikan oleh kami sendiri tentang apa-apa yang sudah dilakukan itu. Dan juga video-video ini akan diputar di ruang-ruang publik seperti ya itu tadi, pos kampling, gereja, dan setelahnya akan diadakan diskusi tentang hal-hal semacam itu gitu. Ya di hutan. Jadi hutan ya. Demi keamanan, misalkan ada ular, ada apa itu kan. Pokoknya Kan ada sampai gigit. Oh, mamangan. takut deh. Sesuatu yang sudah yang memang sudah seharusnya untuk dilakukan gitu, dan ketika itu dimunculkan ke ruang publik, katakanlah itu sebuah sosial media gitu, aku pikir juga menjadi sesuatu yang bisa dipahami sebagai flexing begitu. Artian terkadang ada juga di grup-grup yang di Facebook itu memang orang-orang sedang memamerkan apa yang dia tanam gitu di kalangan tertentu gitu. Aku pikir itu juga menjadi sebuah kebanggaan gitu. Seperti kami yang di
bersinggungan di wilayah percabean gitu, ataupun perbuah nagaan, ataupun perjagungan, ataupun perpadian gitu. Yang kami munculkan ya yang itu yang bagaimana tanaman kami ini loh, kami bisa menanam seperti ini, dan kami bangga dengan hal itu gitu. Kita nggak bawa apa-apa ini kalau nelayan, bawa kerang itu sekarung sambil jalan kayak gini. Harus multi ya yang dikerjakan, karena untuk mencapai sesuatu yang lebih tebal begitu ataupun lebih banyak gitu, harus memang jalur-jalur yang ditempuh memang harus banyak. Ada juga kambing, ada juga yang beternak gitu. Jadi tidak hanya satu hal yang dikerjakan, karena ketika mengandalkan produk-produk hasil tani itu kan minimal panen itu kan 4 bulan itu. 4 bulan itu adalah waktu yang tidak sedikit ketika dihabiskan dengan hanya menunggu, dengan tidak bergerak untuk menghasilkan sesuatu dari cabang yang lain. Kita di pedalaman, kita juga bisa melihat apa yang orang pamerkan di luar tentang HP baru, yang HP mahal, HP flagship, tas mahal, mobil. Bagaimana potensi-potensi yang sebenarnya kita akan bisa manfaatkan. Si pameran kumlaku munyer baluatu sejauh mungkin sekitar, kalau keliling dari ujung ke ujung bisa jadi ada 2 jam ya, atau bahkan lebih kalau kita keliling sambil menikmati suguhan-suguhan pameran yang ada di situ. Dengan bantuan lampu-lampu yang sudah atau instalasi yang sudah ada ini, kita meminjam misalkan barang, kita nggak punya gergaji, kita nggak punya sepatu, kita nggak punya ini, itu bisa pinjam ke tetangga dulu. Hasil zaman Belanda, bukan yang dulu ada relnya. Jadi bentuknya memanjang, yang sini terus baru ke selatan lewat jalan tengah ini, jalan hutan ini. Nah, jadi kampung itu memang dipisahkan dengan hutan itu tadi. Kita ke desa, dari gapura ke gapura, dari gerbang satu ke gerbang yang lain, mencari track recordnya bisa agar lebih dalam gitu, apa-apa aja yang dilakukan. Kehidupan sosial yang berbeda gitu, ada rumah-rumah bagus, rumah-rumah biasa, dan setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan berulang yang mungkin disebut budaya itu tiap hari ya, yang begitu saja. Direncanakan seperti itu untuk berjalan dari kampung ke kampung, dari ujung kampung ke ujung kampung itu, bagaimana sebagai sebuah tandingan daripada flexing yang ada di luaran sana. Mereka sebagai pelaku, bagaimana hasil bumi kami itu keluar dari sini akan diproses menjadi barang yang sudah siap dinikmati di luaran sana. Ingin kami bangun untuk yang kami laksanakan selama 7 hari ya kurang lebih, itu nanti itu benar kami akan mengambil foto-foto itu untuk kami kumpulkan, untuk kami nikmati bersama di ruang-ruang publik di sini. Beberapa teman petani yang memang bersinggungan dengan buah naga dan juga lingkungan-lingkungan di pinggir-pinggiran hutan akan melaku-melaku ning Paluagung itu adalah sebagai sebuah tandingan mungkin ya. Tandingan dari sesuatu yang terjadi dan sedang marak hari ini di sosial media. Orang-orang mengatakan itu bentuk-bentuk pamer-pamer yang harta-harta mewah, atau bisa dikatakan dengan flexing. Nah, kami ingin mengganggu mereka-mereka itu dengan bisa dikatakan sebagai seni mengganggu atau satire gitu ya, satire tentang mereka yang sedang memamerkan harta-harta itu, dan kami akan memunculkan hal-hal yang biasa saja, sesuatu yang apa yang kami lakukan sehari-hari itu sebagai sesuatu yang kami akan munculkan supaya agar bisa gitu. Jadi seni itu ternyata
mungkin bisa ditaruh juga di pinggir jalan. Lain itu jauh dan di tengah-tengah itu kan terkadang ada kebun jeruk, ada kebun kelapa, ada kebun jagung. Nah, mungkin akan bisa muncul di kebun-kebun itu. Oke, bagaimana orang-orang di sini mencari sesuatu ataupun mencari kehidupan. Tumbuhan yang ditebang itu adalah tumbuhan yang memang resmi oleh pemerintah diperbolehkan untuk ditebang, karena penebangan ini juga ditemani tentunya oleh pihak-pihak dari perhutani. Setnya memang seperti ini, set-set yang ada di sini, set-set kayu, set-set yang memang sudah disiapkan oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya di sini. Ya, bisa tinggal dipilih nanti tempat yang memungkinkan berapa jumlah orangnya yang sekiranya nyaman. Cara bertahan hidup kami ataupun apa yang kami lakukan sehari-hari itu diangkat sebagai sebuah peristiwa-peristiwa seni gitu, happening yang art gitu. Jadi mereka itu terjadi begitu saja. Bagaimana teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sini itu bertahan untuk menjaga kehidupannya mereka sebagai yang petani ya petani. Kami bertani di bawah hutan. Kemungkinan kami akan berkeliling tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang personal ke komunal kecil gitu, karena memang keadaannya dilihat dari geografis kita kan dari rumah ke rumah itu kita tidak berdempet-dempet gitu. Masker, ada topi, ada baju, ada gerakan koreo yang melangkah-melangkah seperti ini. Aku nggak tahu apakah ketika itu dipertontonkan maksudku cukup rendah gitu, nggak setinggi buah naga gitu. Terus secara bentuk geografis sungainya, paritnya dia lebih lebar gitu. Mengatakan sebagai live art memang benar-benar berasal dari apa yang kami lakukan sehari-hari, yang bagaimana itu bisa dimaknai atau bisa dinikmati sebagai seni begitu. Merencanakan untuk berkeliling karena konteksnya kami adalah melaku-melaku gitu ya, jadi menengok ulang kampung seisi kampung Paluagung ini tentang apa-apa yang sudah didapat, wawancara-wawancara dari pelaku-pelaku budaya, sesuatu yang sederhana gitu untuk bisa tetap kami syukuri sebagai masyarakat yang sudah dari lahir di sini. Motor nek 2 hektar kuwi diblek naga tengahnya dikek apukat.